Pernah gak sih kamu merasa diri kamu itu belum cukup? Dalam artian apa yang sudah kamu lakukan itu gak pernah cukup. Rasanya seakan-akan kamu kurang kompeten dalam menghadapi hidup. Lalu ketika kamu melihat sekeliling kamu, kamu melihat orang lain seolah-olah sudah berlari jauh di depanmu, padahal kamu masih gitu-gitu aja. You can say that is the feeling of being insecure. Rasa cemas dan takut yang berlebihan, serta curiga terhadap di lingkungan sekitar kamu. Apa sih sebenarnya yang membuat kamu merasa insecure terhadap diri kamu sendiri? Mungkin beberapa orang beropini kalau sesuatu yang mereka punya itu nggak sesuai dengan standar yang ada. Seperti yang terjadi saat ini, masih banyak banget perempuan-perempuan di luar sana yang merasa nggak pede dengan tubuhnya sendiri. Mereka merasa nggak langsing, nggak cantik, nggak pintar, pokoknya nggak kayak standar yang ada. Iya, dan kamu nggak sendirian, tapi bukan berarti kamu terus-menerus merasa rasa insecure itu adalah hal yang baik. Mungkin kalau misalkan keseringan perasaan bahwa kamu gagal dan akan selalu gagal itu bisa menyerang kapan aja. So, if you ever feel insecure, hope you know you're not alone. Tapi kamu juga harus bisa mengontrol rasa insecurity kamu ya. Gimana sih cara mengatasi rasa insecure yang ada di diri kita? Yang pertama itu, kita harus fokus dalam menjadi dan mencintai diri kita sendiri. Ini tuh penting banget karena akan memudahkan langkah kita ke depannya untuk bisa mengetahui dan mengembangkan apa yang sebenarnya menjadi passion kamu. Harapannya itu agar kamu lebih fokus dengan tujuan dan proses kamu, bukan oleh proses dan tujuan orang lain. Yang kedua, jangan pernah kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena membandingkan diri kita dengan orang lain tidak selamanya berujung negatif, tetapi umumnya banyak energi yang terbuang akibat melakukannya. Dan secara tidak langsung membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain itu termasuk hal yang toksik. Terlebih kamu membanding-bandingkan diri kamu dengan seseorang itu melalui media sosial. Yang ketiga, kamu harus mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang suportif. Ini sangat penting. Kenapa? Kalau kamu berteman dan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak suportif, maka kamu akan semakin tidak percaya diri dan berujung menjadi insecure. Jadi sebisa mungkin kamu memiliki teman yang sangat suportif untuk memudahkan kamu untuk lebih bisa berpikiran positif dan menjauhkan diri dari pikiran-pikiran insecure. Yang terakhir, kamu harus selalu merasa bersyukur. Ini harus banget, karena setiap manusia itu memiliki masalah dan kecemasannya masing-masing. Jadi kamu cukup terima dengan lapang dada aja dan nggak harus membandingkan diri kamu dengan orang lain. Yang bisa kita pelajari di sini adalah don't ever hate yourself, karena siapa lagi yang bakal menghargai kalau bukan dari diri kita sendiri dulu. Semua orang diciptakan dengan keunikan dan kelebihannya masing-masing. Percaya aja deh, kalau kalian mendalami kata-kata barusan, ini tuh akan sangat amat membantu kalian buat bangkit dari rasa keterpurukan yang sedang kalian alami saat ini. Haters gonna hate, sampai kapanpun bakal ada yang gak suka sama kita. Kita cuma punya dua tangan dan gak cukup buat nutup mulut mereka-mereka yang terus mengomentari negatif tentang diri kita, tentang hidup kita. Lebih baik kita pakai dua tangan kita buat tutup kuping kita dari omongan-omongan negatif dan terus melakukan progres yang bertahap buat kemajuan di hidup kita. Meski rasa insecurity itu gak bisa dihindarin, you have to keep being open-minded, stay open for another possibility of success ya. Jangan biarin rasa insecurity itu menguasai diri kamu. Remember, you are more than what you think you are. So spread your love. Stop dengerin komentar-komentar negatif tentang diri kita. Terus bersikap baik, karena kebaikan kita lah yang akan selalu diingat oleh orang-orang.